Cara memahami logika Al-Quran, rangkuman buku perjalanan menapaki Al-Quran. Setelah kita mempelajari cara memahami Al-Quran di episode sebelumnya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari cara memahami logika Al-Quran. Apa itu logika Al-Quran? Kita telah memahami logika adalah salah satu cabang dalam ilmu matematika yang berkaitan dengan pengujian pola pikir. Mengapa Al-Quran dianggap memiliki logika? Karena Al-Quran sendiri adalah suatu doktrin pola pikir langsung dari Tuhan. Mungkin agak rancu jika kita menggunakan istilah logika Al-Quran, lebih tepat jika kita menggunakan istilah pola pikir Al-Quran. Jadi bahasa lain dari memahami logika Al-Quran adalah memahami pola pikir Al-Quran. Apa itu logika ayat Al-Quran? Sebelum berlanjut pada pemahaman tentang pola pikir ayat Al-Quran, ada baiknya kita memahami apa itu logika. Silakan membaca literatur tentang logika. Tujuan dari memahami tentang logika adalah agar kita bisa mengenali logika ayat Al-Quran atau pola pikir ayat Al-Quran. Setiap ayat adalah sebuah pola pikir yang ditawarkan Tuhan pada manusia agar manusia bisa mengubah pola pikir sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala paparkan dalam Al-Quran. Kita harus sepakat sebelum melanjutkan pembelajaran tentang Al-Quran bahwa Al-Quran bukanlah buku sains, walaupun ia memiliki logika. Karena kita sudah paham ya bahwa sains itu sendiri berlogika. Al-Quran berisikan fakta kehidupan. Ya jelas di dalamnya juga adalah tentang sains. Seperti hal-hal yang berkaitan dengan kiamat. Penelitian terbaru menunjukkan alam semesta terus berkembang. Tapi Al-Quran bukanlah rujukan dalam penelitian sains karena logika manusia tidak sama dengan logika Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga berisikan hukum sosial. Apakah manusia telah mampu membuat hukum sosial yang adil? Hukum sosial yang bisa mengakomodir kepentingan seluruh pihak? Faktanya belum bisa. Masih terjadi dalam kehidupan ini kesenjangan sosial dan ekonomi, peperangan, dan kelaparan. Maka itulah hukum sosial yang paling adil hanya mungkin hadir dari Tuhan pencipta manusia sendiri. Dia yang paling tahu apa yang terbaik bagi manusia. Bagaimana cara memahami logika Al-Quran? Kita harus memahami makna setiap kata dalam Al-Quran dan alur pola pikir setiap ayat. Kesalahan terbesar kebanyakan kita dalam memahami Al-Quran adalah kita tidak sabar memahami makna sebenarnya dari suatu kata dan memotong-motong ayat, sehingga mengambil kesimpulan yang salah dari suatu ayat. Makna memotong-motong ayat termasuk menyerabutnya dari kumpulan ayatnya. Karena setiap ayat tidak berdiri sendiri tapi saling berkaitan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Bagaimana caranya memahami makna setiap kata? Ini adalah pekerjaan yang paling sulit dari memahami Al-Quran. Seringkali kesalahan penerjemahan dikarenakan kita salah memaknai suatu kata. Memang kosakata bahasa Arab yang kompleks agak sulit mencari padanan katanya dalam bahasa lain. Selain itu, makna setiap kata dalam Al-Quran biasanya tidak tunggal. Karena dalam Al-Quran setiap kata adalah sebuah istilah. Kita baru bisa memahaminya setelah membandingkan penggunaan kata itu pada setiap ayat dalam Al-Quran. Dengan mengintip korpusquran.com, kita bisa memahami makna setiap kata dalam Al-Quran walaupun pembelajaran kita belum sampai akhir Al-Quran. Kita juga harus memahami struktur kalimat. Tata bahasa dalam bahasa Arab yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran membuat kita bisa memahami struktur kalimat dengan benar. Semestinya jika kita menelaah setiap kata dengan benar, kita tidak akan salah memahami setiap kalimat, apalagi jika kita memperhatikan dengan detail alur, susunan, dan pola kalimat dalam setiap ayat Al-Quran. Kuncinya hanya satu, kita yakin setiap ayat dalam Al-Quran memang disusun dengan suatu tujuan. Maka kita harus detail memperhatikan struktur setiap kalimat dalam setiap ayat dan kumpulan ayat dalam Al-Quran. Al-Quran menuntut manusia agar memiliki pola pikir yang benar dan kebenaran hanyalah satu dari Tuhan yang Esa. Terima kasih sudah menyimak, tunggu konten kami selanjutnya.